Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Jayadi Amir Channel. Ya, kali ini kita akan menyusuri sebuah kampung di tengah kota Makassar, namanya Kampung Tidung Mariolo. Ya, Kampung Tidung Mariolo ini dikenal sebagai markas pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di Makassar. Ya, kita bisa baca di situ di gapura jalan masuk Tidung Mariolo itu tertulis, "Salamat ki Patumairi Kampung Bersejarah Tidung Mariolo Markas Pejuang 45." Jadi masyarakat Kota Makassar khususnya itu mengenal Kampung Tidung Mariolo ini sebagai tempat atau markasnya para pejuang ya dalam mempertahankan Republik Indonesia ya, di zaman ya penjajahan Belanda. Jadi ceritanya itu setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45, Belanda kembali mendaratkan pasukannya di Republik Indonesia termasuk di Kota Makassar. Tepatnya pada tanggal 23 September tahun 45 itu pasukan Belanda kembali ya menduduki Kota Makassar. Nah, di Kampung Tidung Mariolo inilah ya salah satu pahlawan asli Makassar yang tinggal di kampung ini dan rumahnya dijadikan markas pejuang ketika itu, yaitu Abdullah Den Sirwa. Jadi di rumah Abdullah Den Sirwa lah ya menjadi pusat komando perjuangan ketika itu. Dan dari rumahnya lah obat-obatan dan bahan makanan itu disuplai kepada para pejuang ya ketika itu. Abdullah Den Sirwa lahir pada tahun 1922 dari pasangan Yusuf Den Ngawing dan Yalusuk Den Tekne. Yusuf Den Ngawing sendiri merupakan pejuang yang turut dalam menentang penjajahan Jepang dan Belanda ketika itu. Dan hal itulah yang diwarisi oleh anaknya, yaitu Abdullah Den Sirwa ya, yang bertempat tinggal di Kampung Tidung Mariolo ini. Di kampung inilah ya, Abdullah Den Sirwa ya, bersama dengan Emi Sailan dan Walter Munginsidi itu berjuang ya menjadikan kampung ini sebagai markas ya pasukan perjuangan ketika itu. Dalam sejarahnya diceritakan bahwa Abdullah Den Sirwa menjalani 3 kali penangkapan yang di masanya. Ia pernah ditangkap dan disiksa bersama dengan ayahnya Yusuf Den Ngawing oleh tentara penjajah ketika itu. Kemudian diceritakan bahwa di masa pensiunnya Abdullah Den Sirwa itu lebih banyak menghabiskan waktunya dengan pengajian agama, ceramah agama dan mengajarkan agama Islam di masyarakat sekitarnya. Bahkan beliau sebelum meninggal pada tahun 1979, sebelum meninggal itu beliau sebelumnya pada tahun 70-an itu dikenal sebagai seorang dai Kota Makassar. Pernah menjadi kepala urusan agama Kecamatan Karwisi selama 7 tahun, bahkan pernah diangkat sebagai kepala urusan agama Kecamatan Panakukang selama 3 tahun lamanya. Dan alhamdulillah ya, Kampung Tidung Mariolo sekarang ini yang berada di tengah-tengah Kota Makassar itu sekarang sudah berubah menjadi markas para penghafal Al-Quran, karena pondok pesantren Tahfizul Quran Ali Ma'asim itu berdiri di daerah Tidung Mariolo ini, yang alhamdulillah sekarang sudah berkembang dengan pesat, sudah memiliki 4 kampus. Kampus 1 dan kampus 2 merupakan untuk putra, kampus 3 dan 4 kampus untuk putri. Ya, awalnya ya didirikan di lorong 7 di Kampung Tidung Mariolo ini. Jadi dulunya Kampung Tidung Mariolo dikenal sebagai markas pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang menjadi markas para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ya apa yang dilakukan oleh para santri di Tidung Mariolo ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemerdekaan yang telah dicapai oleh para pejuang kita diisi oleh para santri, para ustadz yang ada di Kampung Tidung Mariolo ini untuk menjadi lebih bermanfaat bagi agama, bagi negeri ini, bagi bangsa Indonesia.
Mudah-mudahan tayangan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas dukungannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.